Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya rasanya hari ini saya juga bisa kembali mengajar ya, bisa kembali mengajar meskipun lewat YouTube gitu ya, tidak secara tatap muka, tapi tidak mengurangi semangat saya untuk tetap mengajar kalian semua ya. Mudah-mudahan kalian juga selalu semangat dan tentunya mudah-mudahan kalian selalu menjaga kesehatan karena di masa pandemi COVID-19 ini kita harus rajin-rajin menjaga kesehatan gitu ya, tidur yang cukup, kemudian banyak olahraga ya, kemudian jangan lupa juga minum vitamin C, kemudian vitamin E, seperti itu ya. Jika dirasa dari konsumsi makanan itu kurang, boleh kalian membeli vitamin langsung dari apotek dan seterusnya begitu ya. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang hukum dasar kimia gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya hukum dasar kimia ini? Nah, jadi teman-teman, hukum dasar kimia ini merupakan dasar dari perhitungan dari kimia gitu ya. Bisa jadi ini merupakan dasarnya, namanya juga hukum dasar kimia gitu ya. Dasar dari kimia seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, hukum dasar kimia yang akan dibahas itu ada 4 ya. Yang pertama ini namanya hukum Lavoisier, kemudian yang kedua ini namanya hukum Dalton, ketiga hukum Proust, dan yang terakhir hukum Avogadro ya. Jadi ada 4 hukum dasar yang akan kita bahas. Ada hukum Lavoisier, hukum Dalton, hukum Proust, dan hukum Avogadro. Baik, kita bahas dulu dari hukum yang pertama. Ini namanya hukum Lavoisier ya. Hukum Lavoisier atau hukum Lavoisier. Oke. Hukum Lavoisier. Biasanya dibacanya Lavoisier ya, hukum Lavoisier ini, hukum Lavoisier. Meskipun tulisannya Lavoisier, tapi biasanya orang bacanya itu Lavoisier gitu ya. Kayak orang Italia kayak gitu. Oke, ini nama lainnya adalah hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa gitu ya, double S massa tuh. Jadi ini hukum kekekalan massa atau nama lainnya adalah hukum Lavoisier. Nah, hukum Lavoisier itu begini, dalam sistem yang tertutup, oke, ini kita ibaratkan sistem ya, ini kita ibaratkan sistem tuh suatu keadaan ya, maksudnya misalkan dalam suatu wadah. Nah, wadah itu adalah sistem. Jadi apa yang kita amati itu kita namakan sistem. Misalkan begini, dalam suatu sistem yang tertutup ya, harus tertutup syaratnya, massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Ini misalkan sebelum reaksi adalah 2 kg, kemudian dia bereaksi gitu ya. Nah, ini menjadi 2 kg juga. Nah, ini yang kita namakan sebagai hukum kekekalan massa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Misalkan begini, kalau kalian mereaksikan natrium Na ya, kalian mereaksikan natrium dengan gas klorin, maka yang akan dihasilkan adalah garam dapur atau NaCl ya, garam dapur. Oke, misalkan natrium yang kalian reaksikan itu 1 gram, ini contoh aja ya. Kemudian NaCl-nya yang direaksikan 1 gram juga, maka NaCl yang didapatkan itu 2 gram. Gitu. Jadi ini sesuai dengan hukum kekekalan massa atau nama lainnya adalah hukum Lavoisier. Jadi awalnya sebelum reaksi itu berarti kita namakan reaktan ya. Ini namanya reaktan. Kemudian ini namanya produk atau hasil. Nah, produk atau hasil ini adalah sesudah reaksi. Jadi massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Jadi kalau misalkan di sini 1 tambah 1 kan 2 ya. 2 gram, maka di kanan juga atau di produk itu harus 2 gram. Nah, ini namanya hukum Lavoisier atau hukum Lavoisier. Oke, tapi kenyataannya misalkan kalau kalian punya kertas nih. Ini ibaratkan kertas nih. Ya. Ini misalkan surat. Nah, ini kertas surat yang ditulis di kertas. Ini misalkan surat apa ya? Surat wasiat gitulah ya.
atau surat cinta juga boleh lah ya. Misalkan kalian timbang masanya, ternyata masanya 2 gram misalkan. Jadi sebelum dibakar masanya 2 gram. Kemudian kalian bakar. Nah, dibakar itu artinya kan bereaksi ya. Dibakar itu artinya adalah telah terjadi reaksi. Oke, misalkan kalian bakar dengan menggunakan gas oksigen O2. Nah, nanti maka ketika kertas tersebut dibakar, maka yang akan dihasilkan adalah abu. Kayak ini kita misalkan ini tumpukan abu gitu ya. Ini abu. Maka kalau abunya kita timbang, itu masanya kurang dari 2 gram. Ya. Masanya kurang dari 2 gram. Nah, kira-kira kenapa? Padahal tadi bahwa hukum Lavoisier tadi, nah ini hukum Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Tapi kenapa kalau misalkan kita membakar kertas, ternyata massa abunya itu kurang dari 2 gram. Nah, ini kalian lakukannya itu di ruang terbuka, bukan di ruang tertutup. Jadi nanti ada yang menguap, ya. Ada yang bukan menguap, ada yang ke udara gitu ya. Terbuang ke udara. Apa yang terbuang ke udara ya? Bisa gas karbon dioksida, gitu kan? Kalau kita membakar sesuatu pasti ada gas yang dihasilkan, pasti ada asapnya. Nah, asapnya kan bisa karbon dioksida seperti itu ya. Jadi syaratnya harus terjadi dalam ruang tertutup gitu. Itu yang kita namakan sebagai dengan hukum Lavoisier. Syaratnya harus dalam ruang tertutup. Oke. Seperti itu ya. Oke, jadi hukum Lavoisier itu pada sistem tertutup. Nah, ya. Pada sistem tertutup massa zat sebelum ya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau tetap gitu. Jadi tidak mengalami perubahan kalau dalam sistem yang tertutup. Ya tadi syaratnya harus dalam sistem tertutup. Jadi massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah tetap atau sama, tidak mengalami perubahan. Seperti itu ya. Jadi ini tentang hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Oke. Saya coba kasih contoh soal gitu ya. Saya coba kasih contoh soalnya seperti ini. Misalkan contohnya begini. Sebanyak 2 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen gitu ya. 16 gram oksigen. Nah, tentukan massa dari air yang dihasilkan gitu ya. Tentukan massa H2O yang dihasilkan gitu. Oke, jadi yang pertama kita harus tulis dulu nih persamaan reaksinya seperti apa gitu kan. Hidrogen ya, ketika direaksikan dengan oksigen, maka itu akan menjadi H2O atau air. Nah, tadi hidrogen yang direaksikan itu sebanyak 2 gram ya. Ini kita tulis saja 2 gram. Kemudian oksigen yang direaksikan itu 16 gram. Oke. Kita gampang ya. Kita tinggal hitung saja. Massa yang ada di kiri berapa? Ya udah tinggal dihitung 2 tambah 16 ya udah berarti 18 gram. Nah, gitu kan? Berarti massa yang di kanan atau H2O juga harus sama karena tadi bunyinya massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Berarti di sini juga 18 gram. Oke, jadi jawabannya adalah ini 18 gram gitu ya. Jadi itu salah satu contoh soal untuk reaksi atau hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier ya, seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya, tadi ada hukum Lavoisier, hukum Dalton, hukum Proust dan Avogadro. Hukum Lavoisier sudah ya. Nah, sebelum ke Dalton saya mau ke Proust dulu. Hukum Proust ya. Oke, jadi hukum Proust
Ini penemunya adalah Joseph Proust, Anthony Joseph Proust ya. Oke, jadi namanya adalah yang kedua ini hukum Proust. Nah, hukum Proust ini namanya adalah hukum perbandingan tetap. Ya, namanya adalah hukum perbandingan tetap. Oke. Jadi hukum Proust ini nama lainnya adalah hukum perbandingan tetap. Nah, hukum perbandingan tetap tuh seperti ini. Contohnya, misalkan NaCl ya, NaCl atau garam dapur itu kan tersusun atas natrium dan Cl ya. Jadi natrium dan Cl tersusun atas Na dan Cl sehingga nanti bisa membentuk NaCl ya. Oke. Nah, ternyata perbandingan Na dan Cl ketika membentuk NaCl itu selalu sama sehingga dinamakan dengan hukum perbandingan tetap gitu ya. Jadi perbandingan Na dan Cl-nya itu tidak pernah mengalami perubahan, selalu sama. Misalkan perbandingannya adalah 2:7. Maka NaCl yang didapatkan berapa? Ya tinggal dijumlah, 2 tambah 7 ya berarti 9 gitu ya, 9 gram gitu. Nah, jadi hukum perbandingan tetap gitu ya. Jadi di sini mengandung juga hukum tadi, hukum Lavoisier ya. Jadi hukum Lavoisier itu yang tadi kalau misalkan di kirinya 9, di kanannya juga harus 9 gitu. Nah, kan kita sudah tahu bahwa perbandingannya adalah 2:7. Maka misalkan kalau di sini 4, maka di sini harus berapa? Ya berarti 4 itu kelipatan dari 2. Nah ya, ini kan kelipatan dari 2. Berarti di sini tinggal dikali 2 saja. 7 kali 2 14. Oh, berarti di sini yang didapatkan berapa? 14 tambah 4. Oh, berarti 18 gitu ya. Itu namanya hukum perbandingan tetap. Oke. Nah, biasanya soalnya itu dalam bentuk tabel. Misalkan ada reaksi hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan H2O. Nah, misalkan biasanya ada tabel ya, nomor biasanya ya. Nah, misalkan di sini H2, sini O2. Kayak di sini airnya deh ya, di sini airnya atau H2O-nya. Oke. Ini misalkan 2, di sini 9, ternyata yang didapatkan 9. 2 1, kemudian di sini 8 misalkan ya. Di sini 9. Oke, kemudian kalau di sini 16, berarti di sini berapa? Oke. Kalau ada soal seperti ini, simple ya. Simple sekali. Kalian tinggal lihat aja perbandingan air dan oksigen. Bagaimana cara melihat perbandingan air dan oksigen? Mudah. Kalau dijumlah ya, kalau ketika dijumlah maka hasilnya tepat. Misalkan begini, 2 tambah 9 itu hasilnya berapa? 2 tambah 9, oh hasilnya itu 7 gitu ya. 2 tambah 9 hasilnya 7. 2 tambah 9 kan hasilnya 11. Ini bukan 11, oh berarti salah. 1 tambah 8 hasilnya 9. Oh berarti ini benar. Oh berarti perbandingannya adalah perbandingan air dengan H2 dengan O2 itu 1:8. Maka semuanya harus 1:8. Oh berarti tadi itu di sini yang direaksikan ya. Karena perbandingan 1:8 berarti di sini 1, di sini 8. 1 tambah 8 9. Terus kalau yang direaksikannya 2 berarti ini namanya sisa gitu. Jadi ada sisa berapa? Berarti ada 1 gram H2 sisa. Gitu. Terus yang ini juga yang direaksikannya 8. Oh, berarti ada sisa juga. Berarti ada sisa 1 gram oksigen gitu ya. Oke. Terus di sini 16, sedangkan perbandingannya 1:8. Berarti 16 ini kan 8 kali 2. Oke, berarti di sini juga harus 2 gram. Nah, kalau ditanya di sini berapa, ya udah 2 tambah 16
berarti 18 gitu ya. Nah, jadi ini materi tentang hukum pros gitu ya. Oke, jadi yang baru kita bahas tentang hukum dasar kimia ini ada dua. Yang pertama hukum Lavoisier dan yang kedua adalah hukum pros. Sedangkan untuk hukum Dalton dan hukum Avogadro ini dan juga hukum Avogadro akan kita bahas di video selanjutnya. Oke. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan boleh sekalian tanyakan di kolom komentar ya. Silakan kalau ada pertanyaan diajukan saja di kolom komentar. Saya kira seperti itu materi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.